Kita akan tanyakan langsung tanggapan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang sudah hadir di studio Kompas TV. Assalamualaikum, selamat malam Pak Fahri. Malam. Dari laporan tadi dari Barajp yang mengatakan bahwa ada tudingan makar dari orasi yang disampaikan Pak Fahri 4 November lalu. Jadi begini, kebetulan saya adalah tenaga ahli dari MPR pada waktu itu, pada saat amandemen konstitusi. Jadi memang pasal-pasal makar itu adalah pasal-pasal yang ada dalam negara totaliter. Karena itu cara untuk menakuti rakyat dan mengontrol pergerakan dan dinamika rakyat. Itu semua sebetulnya pasal yang sudah dihapus dan dikoreksi dari konstitusi kita, sehingga sedikit demi sedikit pasal-pasal tentang makar di dalam KUHP itu juga hilang. Sebab pasal ini dulu asalnya itu dari zaman Belanda, dari zaman kolonial, ya. Pasal-pasal Anslag namanya. Jadi intinya itu dianggap serangan kepada pemerintah itu ada dua, ya. Serangan fisik, ya, atau serangan keras begitu, atau hard attack, sama serangan yang ringan atau soft attack. Nah dulu itu soft attack itu dianggap makar, ya. Jadi kritik misalnya itu dianggap makar, dianggap subversi. Sekarang itu hampir semua soft attack itu hilang sudah. Jadi sekarang ini menghina presiden itu sudah hilang pasalnya sebetulnya. Sudah tidak berlaku. Berlaku kalau presiden kemudian turun menjadi rakyat biasa, dia melaporkan pencemaran nama baik bagi dia. Nah yang ada itu tinggal yang hard attack. Hard attack itu sebetulnya mengangkat senjata, ya kan, menyelundupkan senjata untuk tujuan pemberontakan atau menggalang kekuatan-kekuatan termasuk yang terkait dengan militer untuk menjatuhkan dan sebagainya. Karena tidak ada pergantian pemerintahan atau kudeta itu tanpa persetujuan atau kerjasama dengan militer. Kita kembali ke asal laporan. Ini ada berasal dari orasi Pak Fahri waktu 4 November lalu. Kami juga ada di sana. Sempat disinggung juga soal parlemen ruangan dan parlemen jalanan secara legal untuk menjatuhkan pemerintahan. Ini konteksnya apa Pak Fahri? Jadi begini, itu yang saya bilang tadi, parlemen jalanan itu di banyak tempat memang menjatuhkan pemerintahan. 3 kudeta terakhir yang kita saksikan itu kan kudeta Mesir 2013, kudeta Thailand 2014, sama kudeta Turki 2016. Itu 3-tiganya sukses. Kalau Mesir itu didukung massa, tetapi memang ada skenario militer yang kuat. Kalau di Thailand itu didukung rakyat dan raja, militer ambil alih. Di Turki gagal karena rakyat tidak mendukung. Itu kan parlemen jalanan semua itu. Dan itu faktanya ada, artinya bisa kejadian gitu. Dan harus waspada kita, yang begitu-begitu bisa kejadian. Yang kedua itu adalah jalur parlemen, ya, jalur konstitusional, dan itu ada dalam konstitusi kita, pasal-pasal impeachment. Dan bahkan Mahkamah Konstitusi sudah membuat peraturan internal Mahkamah Konstitusi tentang metode persidangan impeachment. Konteksnya apa? Kalau kita lihat demonya kan ini untuk proses hukum terhadap Ahok terkait penistaan agama. Tapi disampaikan soal impeachment di demo itu apa? Itu biasa lah, orang kan pidato itu luas macam-macam, ya. Saya concern dengan situasi karena saya diundang, dan kalau kita melihat itu mungkin orang tidak sadar, ya, tetapi karena orang kayak saya ini kan lahir di lapangan, ya. Saya tahu psikologi massa, massa itu bisa tidak terkendali. Itu jutaan orang, itu kalau dia nyebrang saja masuk istana itu bisa lain ceritanya. Militer bisa campur tangan dan sebagainya. Jadi saya juga berkepentingan untuk menyampaikan kepada massa tentang jalur-jalur yang konstitusional sifatnya, dan itu harus disampaikan kepada masyarakat. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikan itu tentang metode impeachment. Dulu waktu kasus Senturi juga saya bicara tentang itu. Waktu ada demo di depan DPR berkali-kali saya juga bicara tentang itu. Karena demokrasi itu indahnya adalah semua itu ada prosedurnya dan semua kita terikat oleh prosedur. Ini bukan karena sekali tiga uang, karena sedang membahas soal
penistaan agama Ahok, sekalian juga soal mengkritik Orang pemerintah demo di sana. itu kan berkembang idenya. Sekarang kan begini, kenapa seperti Agim itu bilang, kenapa ada jutaan orang ngumpul? Dituduhnya gampang, dia bilang dibayar lah, ini segala macam, ditunggangi lah. Ini terminologi yang sebenarnya sudah nggak mungkin kita lakukan, karena ini demokrasi. Dalam demokrasi itu, apalagi sekarang era sosial media dan sebagainya itu, orang menentukan pilihannya secara terbuka. Kalau dulu kan tertutup, TV cuma punya pemerintah, koran dikontrol oleh pemerintah, ya kan? Yang punya suara di ruang publik itu cuma pemerintah. Kalau sekarang kan semua orang punya suara. Nah, sehingga kalau ada orang ngumpul dalam jumlah massa yang sangat besar begitu, itu jangan kemudian memakai mindset lama. Ini yang saya sayangkan sekali dari teman-teman, termasuk aktivis-aktivis demokrasi yang kurang memahami realitas itu. Dia masih memakai terminologi lama, ini ditunggangi, dibiayai, digerakkan. Jadi kalau menurut Pak Fahri tidak ada yang menunggangi, tidak ada aktor politik. Demonstrasi itu sah, ya, satu tindakan sah. Presiden sendiri memuji itu demonstran. Karena demonstrasi itu sah, maka yang menunggangi juga sah. Siapapun yang menunggangi terserah, itu sah. Bahkan saya sering berseloroh. Sekarang ini kalau ada perusahaan PT Demonstrasi Indonesia, dia bilang dia mengerahkan massa untuk demonstrasi sekian berorang, itu sah. Bahkan dia boleh jual saham di capital market, itu nggak ada masalah itu. Karena itulah demokrasi kita mengatur metode orang untuk berpendapat, dan itu bebas sekarang itu gitu. Pasal-pasal yang melarang orang berkumpul berpendapat sudah hilang. Kalau kita merujuk pada pernyataan Menko Polhukam tadi bahwa kemungkinan aktor politik yang menunggangi ini ada pada saat teman-teman. Kalau kita lihat kan ada Pak Fahri, ada Pak Fadli, apa merasa tertuding Pak Fahri? Sebenarnya itu yang saya bilang, sebenarnya itu terminologi yang sudah lama tidak bisa kita dengar lagi, karena alam kita sekarang ini abad 21, milenium ketiga ini, amandemen konstitusi kita 4 kali, itu sebetulnya kosakata yang sudah kita kubur itu, ditunggangi, aktor politik menunggangi dan sebagainya, itu sudah tidak ada sekarang ini. Sudah. Dan terakhir, adakah rencana gugatan balik atas laporan yang saya menikmati ini sebagai cara belajar dari teman-teman yang ingin mengerti bagaimana cara kita berdemokrasi. Itu biasa, apalagi anggota DPR seperti saya itu disumpah untuk mengawasi pemerintah, saya disumpah untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Itu sebabnya konstitusi juga memberikan kekuatan kepada saya, kepada anggota DPR, bahwa dia imun dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kalau saya mengkritik pemerintah dengan kata-kata yang lebih pedas, itu tidak ada hukumannya buat saya, karena itu dilindungi oleh konstitusi. Kalau saya tidak mengawasi jalannya pemerintahan, itu justru yang salah. Nanti pemerintahan ini menyimpang dan kita semua rusak. Dan ini, baru di ujung kita menyesal. Dan ini jadi satu pembelajaran dewasa untuk berdemokrasi juga. Kita harus dewasa, dan kita biarkanlah teman-teman itu sedang belajar, polisi juga sedang belajar, semua sedang belajar. Terima kasih banyak Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, sudah hadir di Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri. Bara JP menuduh Fahri Hamzah menggiring pengunjuk rasa 4 November lalu untuk melakukan makar kepada Presiden Jokowi. Relawan Bara JP membawa beberapa bukti tentang hasutan Fahri Hamzah saat demo 4 November lalu. Menurut relawan Bara JP, Prigaldo Sinaga, Bareskrim Polri akan mempelajari orasi Fahri Hamzah saat demo 4 November lalu. Apakah masuk dalam pasal makar atau tidak? Di mana saudara Fahri Hamzah mengatakan pada saat orasi di sana ada 2 jalan untuk melengsarkan pemerintahan yang sah, melalui impeachment di gedung Dewan MPR dan juga melalui parlemen jalanan. Akibat dari provokasi saudara Fahri Hamzah, banyak teriakan di sana yang saat mendengar orasi, teriakan yang kita lihat untuk menyerukan turunkan Presiden Jokowi. Akibatnya adalah massa yang seharusnya pukul 18 WIB membubarkan diri sesuai undang-undang tetap bertahan. Kami ajak Anda kembali melihat aksi Fahri Hamzah pada saat demo 4 November lalu, saudara. Wakil Ketua
Ketua DPR Fahri Hamzah bersama Wakil Ketua DPR lainnya Fadlizon ikut berorasi di atas mobil bak terbuka bersama Ketua FPI Rizik Syihab. Dalam orasinya, diduga Fahri juga memprovokasi untuk menurunkan Presiden Joko Widodo meski demo 4 November lalu adalah aksi protes atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Menanggapi laporan bahwa dirinya menghasut upaya makar, Fahri Hamzah membantahnya. Tapi makar itu, kalau dikaitkan dengan makar itu adalah upaya menjatuhkan pemerintah. Pertanyaan, siapa yang mau menjatuhkan pemerintah? Yang bisa menjatuhkan pemerintah itu hanya kalau ada koordinasi antara massa dengan militer. Nah, ini yang mau jatuh dan menjatuhkan siapa? Gitu loh. Jadi Bapak membantah kalau ada tindakan? Ya tidak ada, memang tidak ada. Tidak hanya di Bareskrim Polri, Fahri Hamzah juga dilaporkan 3 ormas ke Polda Metro Jaya karena dinilai menghasut makar dan menghina Presiden Joko Widodo dalam unjuk rasa 4 November lalu. Fahri Hamzah dilaporkan Solidaritas Merah Putih, Relawan Cinta Ahok, dan Diaspora Flores Sumbawa, Nusa Tenggara. Orasi beliau itu mengakibatkan terjadinya masa emosi dan diduga melakukan tindakan-tindakan anarkis, sehingga kami melaporkan beliau atas dugaan penghasutan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Kalau menyuarakan apa yang diinginkan itu kan boleh, proses-proses hukumnya juga harus pasti, termasuk juga yang satu ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ini akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini kaitannya dengan aksi unjuk rasa damai 4 November 2016 lalu atau hari Jumat minggu lalu. Ini ada 3 ormas yang menyayangkan sikap Fahri saat orasi 4 November 2016 lalu yang dinilai syarat dugaan penghasutan dan juga penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Ketiga organisasi masyarakat yang melaporkan Wakil Ketua DPR RI ini adalah Solidaritas Merah Putih, Relawan Cinta Ahok, dan Diaspora Flores Sumbawa, Nusa Tenggara. Ketiganya melaporkan Fahri atas dugaan penghasutan kepada massa saat orasi dalam aksi unjuk rasa damai 4 November. Selain dugaan penghasutan massa, ketiga ormas ini juga menyayangkan sikap Fahri yang dalam orasinya dinilai melakukan penghinaan, diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Sejumlah barang bukti juga dibawa, ada rekaman video tayangan orasi Fahri dari sejumlah televisi swasta dan ada 2 saksi juga yang dibawa dalam pelaporan ini. Nah, kita juga masih lihat juga ya bagaimana perkembangan terkininya ini mengenai dugaan penistaan agama. Ada rekan kami jurnalis Kompas TV, ada Adisti Larasati di Polda Metro Jaya, dan juga ada Rahmat Ibrahim ya di Bareskrim Polri yang nanti juga akan kita sapa untuk laporannya. Yang pertama kita akan menuju ke Adisti Larasati dulu di Polda Metro Jaya. Adisti, ini mengenai penyidikan dugaan makar atau menghasut massa oleh Fahri Hamzah pada aksi 4 November lalu. Wakil Ketua DPR ini kan dilaporkan nih ke Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana perkembangan terkininya dari laporan ini, Adisti? Iya, baik, selamat siang Akbari dan juga Nitya. Memang benar sekitar pukul 10 pagi tadi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dilaporkan oleh 3 ormas. Ormas tersebut adalah Solidaritas Merah Putih, Relawan Cinta Ahok, dan juga Diaspora Flores Sumbawa dan juga Nusa Tenggara. Ketiga ormas ini melaporkan Fahri Hamzah terkait dengan dugaan makar atau penghasutan massa dalam orasi Fahri Hamzah yang dilakukan dalam unjuk rasa pada 4 November 2016 yang lalu. Ketiga ormas ini melaporkan Fahri Hamzah ke Polda Metro Jaya karena memang menyayangkan sikap Fahri Hamzah dalam orasinya yang tak hanya melakukan dugaan makar atau penghasutan massa, namun juga dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Tak hanya soal itu, memang pihak dari pelapor ini juga membawa sejumlah barang bukti. Tentu saja barang bukti yang dibawa adalah 2 rekaman video tayangan dari 2 stasiun televisi swasta dan juga 2 saksi yang diakui memang berada dalam lokasi dan juga kejadian pada 4 November 2016 yang lalu. Dan seperti yang diketahui, memang selain Fahri Hamzah, ada beberapa politisi lainnya yang memang turun ke jalan pada saat aksi 4 November 2016 yang lalu. Di antaranya adalah Amin Rais dan juga Fadlizon. Namun ketika kami tanyakan dari awak media apakah Fadlizon dan
dan juga Amin Rais dilaporkan dalam dugaan makar tersebut. Pihak dari pelapor menyatakan bahwa memang hanya Fahri Hamzah yang dilaporkan karena Fadlizon dan juga Amin Rais tidak melakukan orasi-orasi yang dinilai penuh syarat akan dugaan makar tersebut. Namun di lain pihak kita juga memiliki informasi terkait dengan 5 tersangka yang merupakan 5 tersangka tersebut adalah dari HMI terkait dengan sangkaan melakukan perlawanan terhadap aparatur kepolisian dalam aksi unjuk rasa tersebut. Melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Awi Setiono menyatakan bahwa dari 5 tersangka yang merupakan HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam tersebut, 1 tersangka yakni Sekjen PB HMI yakni Ami Jaya tidak dilakukan penahanan. Atas dasar tentu saja ada beberapa alasan kenapa Sekjen PB HMI tidak ditahan di Mapolda Metro Jaya. Salah satunya adalah karena adanya penangguhan bahwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Dan berikut pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiono berikut ini. Alasan subjektif dari penyidik sesuai dengan pasal 21 KUHP tentunya persyaratan-persyaratan yang disyaratkan di pasal 1 terkait dengan penahanan memang tidak perlu kita ada jaminan dari beberapa pihak terkait dengan yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, yang bersangkutan tidak akan menghilangkan barang bukti, dan yang terakhir tidak akan mengulangi perbuatannya. Pertimbangan itu dan yang bersangkutan sebagai Sekjen HMI tentu juga sebagai pertimbangan subjektif dari penyidik yang tentunya proses tetap berlanjut, namun demikian tidak mengurangi dari kualitas dari penyidikan. Karena Ya, Akbari dan juga Nitya, seperti yang diketahui pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 4 November 2016 yang lalu, memang pihak kepolisian Polda Metro Jaya sudah menetapkan 5 orang tersangka. 1 orang tersangka yakni Sekjen PB HMI yakni Amin Jaya yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan, dan 4 tersangka lainnya yang merupakan kader HMI. Dan hari ini Polda Metro Jaya tengah melakukan pemeriksaan terkait dengan beberapa anggota kader HMI dari Jakarta Selatan, dan hingga saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung di 2 anggota HMI dari Jakarta Selatan. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda Akbari dan juga Nitya. Adisti Larasati melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Ini perkembangan terbaru mengenai pemeriksaan dari Fahri Hamzah dan juga dugaan penistaan agama yang disangkakan oleh kepada calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama. Dan saudara, saya jeda, kita juga masih ada informasi lain.